Baik, di sini kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil laporan anggaran komprehensif UMKM dari Zikmeri. Untuk anggota kelompok 3 sendiri itu ada saya, Farsha Maira, dan juga ada rekan saya, Firda Fifa, serta Galang Dwi. Baik, pertama ini ada profil dari UMKM Zikmeri Homestead and Fashion yang didirikan pada tahun 2014 yang berlokasi di Lowokwaru, Kota Malang. Sejak awal berdiri, usaha ini sangat fokus pada produksi dan pemasaran produk homestead secara rutin setiap hari. Pada tahun 2019 kemarin dengan tantangan terjadinya COVID-19, pemilik mulai melakukan inovasi dengan memanfaatkan platform digital yaitu dengan membuka channel YouTube yang dimana mereka menampilkan masker kain sebagai respon terhadap kebutuhan masyarakat pada saat itu. Inovasi ini berhasil menarik perhatian dan menjadi sumber pendapatan baru bagi usaha tersebut. Dan setelah meredanya pandemi, pemilik mengembangkan usaha yang bertransformasi dengan memanfaatkan limbah-limbah bahan tekstil seperti sisa gorden dan kain kerja untuk dijadikan produk tas dan taplak meja yang dibuat dengan teknik sambung menyambung. Produk inovatif ini diterima dengan baik dan berhasil dipasarkan melalui partisipasi di berbagai bazar. Pemasarannya, jadi tadi sudah saya jelaskan, jadi pada saat pandemi melanda, itu sangat berdampak dan dalam menurunnya penjualan produk homestead sendiri. Jadi mereka berinovasi untuk memanfaatkan platform digital yaitu YouTube untuk memperkenalkan produk masker mereka. Dan setelah pandemi mereda, produk-produk tersebut akhirnya dipasarkan secara offline melalui keikutsertaan mereka dalam berbagai bazar dan juga pameran yang dimana memungkinkan langsung untuk berinteraksi dengan konsumen dan bisa memperluas pemasaran mereka di luar Kota Malang juga. Untuk struktur organisasinya sendiri, di sini ada founders atau pemilik sebagai pemilik usaha dan juga ada bagian pengadaan bahan ini bertugas untuk menyediakan bahan yang digunakan untuk proses produksi dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 1 orang dan juga ada bagian produksi di mana membantu dalam konsep ataupun ide pembuatan seperti memotong dan menjahit produk hingga finishing dengan karyawan pada bagian menjahit itu sebanyak 2 orang serta finishing juga berjumlah 2 orang. Di sini ada proses produksi. Untuk proses produksi sendiri kan ada pengadaan bahan utama seperti kain-kain perca, batik dan juga lainnya untuk memastikan kualitasnya masih baik, masih bagus apa tidak. Dan kedua ada tahap mendesain menjadi barang-barang seperti tas, dompet dan lain sebagainya. Terus ada pemotong kain, lalu kain-kain yang didapatkan disambung dengan menggunakan mesin jahit. Dan tahap terakhir adalah finishing, ditambah aksesoris seperti kancing, resleting, dan lain sebagainya. Untuk alat dan bahan, untuk alat sendiri ini ada mesin jahit, obras, dan juga alat packing. Untuk bahan sendiri ada kain katun, kanvas, kain Oscar, dan juga batik serta perca. Di sini ada data rencana penjualan. Total keseluruhan adalah 100%. Untuk harga jual sendiri dari ketiga produk kita yaitu sarung bantal sofa, tabla meja makan, dan tas itu mempunyai harga masing-masing yaitu 40.000, 75.000 dan juga 95.000. Untuk harga bahannya yang ada pada tabel dengan total keseluruhan itu ada 5 ya ini ya, 9.000, 7.000, 11.000, 15.000 dan juga 14.000. Untuk persediaan bahan mentahnya ini persediaan awalnya bisa dilihat untuk angkanya dalam tabel. Di situ ada persediaan akhir triwulan 1 sampai 4. Selanjutnya ada jam tenaga kerja langsung per unit dan upah jam kerja langsung. Dengan upah masing-masing untuk pengadaan bahan baku sekitar 2.500, menjahit sekitar 5.000 dan juga finishing serta pengemasan itu 4.500. Untuk data rencana BOP sendiri di sini ada pertama depresiasi di mana ada mesin jahit, obras dan juga alat packing di masing-masing departemen mereka ada proses 1, proses 2 dan proses 3 dengan harga perolehan yaitu 2 juta, 4.500.000 dan juga 300. Untuk jumlahnya itu sekitar ada 5 unit untuk mesin jahit, obras itu 2 menit dan alat packing itu 2 unit. Untuk usia ekonomisnya masing-masing mempunyai mesin jahit itu 8 tahun, obras 10 tahun, dan juga alat packing itu sekitar 5 tahun dengan depresiasi per tahun itu ada 1.250.000 itu untuk mesin jahit, 900.000 untuk obras, dan alat packing itu sekitar 120.000. Penggunaan listrik kita itu cuman ada proses 2 dan 3 di mana menjahit dan finishing. Untuk penggunaannya sendiri itu
ada 1.200 kWh dan juga 600 kWh. Untuk gaji, mana gaji per bulan mereka ada 750, 1.500.000 dan juga 1.350.000 sesuai dengan yang ada di tabel. Dan yang ini keempat ada biaya administrasi keuangan pada relevan range. Biayanya ada biaya gaji, biaya pemakaian listrik, biaya depresiasi dan juga biaya supplies. Di masing-masing ada 200 unit dan juga 600 unit. Karena untuk angkanya bisa dilihat di dalam tabel. Baik, selanjutnya ada anggaran distribusi dan penjualan. Di sini pada periode triwulan 1, volume totalnya 700 per unit. Untuk yang di Malang, jumlah penjualannya 420 unit didapatkan dari 700 dikali dengan 60%. Dan untuk di luar Malang, jumlah penjualannya 250 unit didapatkan dari 700 dikali dengan 40%. Sehingga untuk total penjualan pada triwulan 1 untuk sarung bantal sofa sebesar 250, tas 210, dan taplak meja makan sebesar 210 unit. Untuk anggaran penjualannya, untuk sarung bantal sofa pada triwulan 1 jumlah penjualan per unit sebesar 168 didapatkan dari data di atas. Untuk harganya sendiri yaitu 40.000 per unit, sehingga jumlah penjualannya didapatkan dari 168 dikali dengan 40.000, didapatkan jumlah penjualannya sebesar 6.720.000. Untuk di luar Malang, jumlah penjualan sarung bantal triwulan 1 yaitu sebesar 112 unit. Untuk harga sendiri sama 40.000. Untuk jumlah penjualannya sebesar 4.450.000. Sehingga untuk total penjualannya di Malang dan di luar Malang sebesar 11.200.000. Selanjutnya ada anggaran produksi. Untuk triwulan 1 penjualannya 280, persediaan akhirnya 32 didapatkan dari 10% dari penjualan triwulan berikutnya. Untuk tersedia didapatkan dari 280 ditambah dengan persediaan akhir 32 sehingga yang tersedia 312 unit. Untuk persediaan awalnya 28 didapatkan dari data di depan sehingga untuk produksinya didapatkan dari tersedia ditambah dengan persediaan awal sehingga untuk triwulan 1 produksinya sebesar 284. Untuk yang taplak meja, penjualan triwulan 1 sebesar 210 unit, persediaan akhirnya 24, yang tersedia 234, sehingga untuk yang produksinya untuk taplak meja makan sebanyak 213 unit triwulan 1. Untuk yang tas, penjualan triwulan 1-nya 210 unit, persediaan akhirnya 24, yang tersedia 234, persediaan awalnya 21, sehingga yang produksi untuk tas triwulan 1 yaitu sebanyak 213 unit. Untuk perhitungan triwulan selanjutnya itu sama. Selanjutnya ada anggaran kebutuhan bahan mentah. Pada triwulan 1 untuk sarung bantal sofa memproduksi sebanyak 254 per unit. Untuk surnya 0,5 kilo, sehingga jumlah kebutuhannya 284 dikali dengan 0,5 menjadi 142 kilo. Selanjutnya untuk bahan-bahan mentah lainnya perhitungannya sama. Selanjutnya anggaran pembelian bahan mentah di sini untuk bahan mentah katun pada triwulan 1 jumlah kebutuhannya 142 kilo, persediaan akhirnya 54, yang tersedia jumlah kebutuhan ditambah dengan persediaan akhir sehingga yang tersedia 196. Untuk persediaan awalnya 50. Untuk pembelian unit belinya itu sebanyak 146 unit dengan harga 9.000 per unitnya sehingga didapatkan jumlah pembeliannya sebesar 1.314.000. Untuk total pembelian bahan katunnya 1 tahun sebanyak 5.494. Untuk total pembelian bahan mentah kanvas sebanyak 6.356.000. Untuk total pembelian bahan mentah kain Oscar sebanyak 9.966.000. Untuk total pembelian bahan mentah batik sebanyak 29.430.000 dan untuk total pembelian bahan mentah pecah sebanyak 42.252.000. Selanjutnya untuk anggaran biaya mentah sarung bantal pada triwulan 1 dengan bahan mentah katun jumlah kebutuhannya 142 dengan harga 9.000 sehingga biaya untuk katun pada triwulan 1 sebesar 1.278. Untuk kanvas sendiri tidak dibutuhkan pada sarung bantal sofa
Untuk kain Oscar juga tidak dibutuhkan. Untuk batik, biayanya pada triwulan satu sebesar 2.130.000. Untuk kain perca, biayanya pada triwulan satu sebesar 3.976.000. Sehingga untuk sarung bantal sofa sebesar 31.200.000. Dan untuk total biaya bahan mentah taplak meja makan sebesar 38.700.000. Dan untuk total biaya bahan mentah untuk tas sebesar 22.920.000. Selanjutnya, anggaran pemakaian tenaga kerja untuk sarung bantal periode triwulan satu memproduksi 284 unit dengan DMH per unitnya satu, sehingga total DMH-nya 280 dikali dengan DMH 1, totalnya 254. Untuk bagian menjahitnya, total DMH-nya 568, dan bagian finishing total DMH-nya 254. Sehingga untuk sarung bantal, total keseluruhannya 120.000. Selanjutnya untuk taplak meja, total untuk bagian pengadaan bahan baku sebesar 900, bagian menjahit 2.700, bagian finishingnya 1.800. Untuk tas, total pemakaian tenaga kerjanya DMH sebesar 900, bagian menjahitnya total DMH-nya 900, dan bagian finishingnya sebesar 1.800. Kemudian untuk anggaran biaya tenaga kerja langsung, untuk sarung bantal sofa itu totalnya ada 20.400.000. Kemudian untuk taplak meja makan itu totalnya adalah 23.850.000. Dan untuk tas sendiri totalnya yaitu 14.850.000. Kemudian untuk rencana biaya overhead pabrik, proses 1 dengan total 9 juta, kemudian proses 2 yaitu menjahit dengan total 39.772.400, kemudian untuk proses 3 yaitu finishing dengan total 33.331.200. Kemudian untuk tarif BOP, proses 1 sebesar Rp3.000, proses 2 13.257, proses 3 itu sebesar 11.110. Kemudian BOP untuk tiap jenis produk, sarung bantal sofa dengan BOP per triwulan Rp8.210.360. Kemudian taplak meja makan sebesar Rp6.157.770. Kemudian untuk tas sebesar Rp6.157.770. Kemudian untuk harga pokok produksi sarung bantal sofa dengan HPP per unit triwulan 1 71.997,72, kemudian triwulan 2 68.340,62, kemudian triwulan 3 66.592,99, untuk triwulan 4 sendiri 76.649,02. Kemudian taplak meja makan dengan HPP per unit triwulan 1 98.409,72, triwulan 2 94.840,62, triwulan 3 93.092,99, triwulan 4 sebesar 103.149,02. Kemudian untuk tas 70.874,51, kemudian triwulan 2 67.309,75, triwulan 3 65.564,25, triwulan 4 41.959,02. Kemudian untuk anggaran variabel dengan total FC per unit yaitu 1.250 dan FC per triwulan sebesar 2.190.000. Untuk total biaya administrasi umum dan keuangan sendiri triwulan 1 3.065.000, kemudian triwulan 2 3.190.000, triwulan 3 3.065.000, dan triwulan 4 2.940.000. Untuk proyeksi laba rugi sendiri setelah dikurangi pajak dan lain-lain, triwulan 1 sendiri laba bersihnya yaitu 43.615.825, kemudian triwulan 2 itu 50.157.950 rupiah, kemudian triwulan 3 56.948.825 rupiah, kemudian yang terakhir adalah triwulan 4 dengan laba bersih 37.073.700 rupiah.